Na, 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 Halo, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam berbincang-bincang, ya, berdiskusi teman-teman mengenai iman kekristenan tentunya ya. Ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir, ya, sudah lama ya saya ya teman-teman. Saya cuti karena ada urusan keluarga ya, jadi saya pulang kampung teman-teman ya. Pulang kampung ya. Dan puji Tuhan semua sudah beres ya. Dan saya sudah bisa kembali hadir ya di tengah teman-teman semua. Ya, ingin menyapa dulu saudaraku dimanapun Anda berada, baik di Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah ya. Saya ucapkan selamat malam. Sekiranya Tuhan Yesus memberikan kita semua kesehatan ya teman-teman, dan juga tentunya sukacita ya dalam kehidupan kita setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, selamat malam orang pilihan, Mbak Akabani, kababai ya, kababai ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang Doli Mandang, Anya, Simeon ya, selamat datang, selamat bergabung teman-teman semuanya ya teman-teman. Untuk ya sebelum kita nanti ya masuk ke acara diskusi, tentunya saya meminta teman-teman untuk mensupport ya live ini dengan cara tap-tap layar seperti biasa ya teman-teman ya, tap-tap layar yang kencang supaya live kita bisa berjalan dengan baik ya, dan juga Anda bisa sharekan live ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa hadir di sini, teman-teman ya. Jadi tolong dibantu tap-tap layar ya. Karena seperti biasa love-nya ini minimal terkumpul 2000 baru kita bisa mulai untuk saya menaikkan teman-teman nanti ya. Ya, selamat datang Deking Ginting, selamat datang Pak Deking. Ya, thank you orang pilihan, thank you so much. Evi Boru Silaga ya, selamat datang, selamat malam. Kang Sabar, Iyat Satyadi, Boru Situju, Amabe, selamat datang, selamat bergabung. Berry, Hana, ya teman-teman, senang sekali ya bisa berjumpa lagi ya dengan teman-teman semuanya di sini. Hana, selamat malam. Dedi, Zainul Ihsan, Aye Suhatma, selamat bergabung. RL Tobing, Shalom, selamat malam. Chelsea, selamat malam. Hafid, ya, selamat malam, selamat bergabung. Email Dagon 22, ya, selamat malam juga ya. Zainul Ihsan ya, sudah tadi ya. Ezra, selamat bergabung. Orang pilihan, alah makan nih, alah makan tadi. Alun makanan ketiga ya. Kalau lah malam tuh lah male makan ya, paling lambe makan malam tuh jam 6 lah, habis itu jangan makan lah, cukup makan buah atau minum yang banyak gitu kan, untuk menghindari obesitas ya teman-teman ya. Jadi makan tuh 2 kali sebenarnya cukup, sebenarnya sekali cukup gitu, sekali cukup asal sampai sehat 5 sempurna gitu kan. Perlu makan banyak tuh siang hari, tapi kalau pagi sarapan sekete, makan siang banyak, makan malam boleh makan boleh enggak gitu, asal masuk buah-buahan, minum yang banyak cukup gitu ya.
Ya, haleluya, puji Tuhan. Chandra Buana, selamat malam, selamat datang. Selamat bergabung. Ungkap, selamat bergabung. Nurmanevi ya, Nurmanevi selamat bergabung. Siono selamat bergabung. Arnold selamat bergabung. Andre Ramada selamat bergabung, selamat malam. User 8410 selamat bergabung. Tanzeli selamat bergabung, selamat malam ya teman-teman. Yusuf Effendi, oh ya, Yusuf Effendi selamat malam, selamat bergabung Pak Yusuf. XYZ selamat bergabung. ITG selamat bergabung. Lamria Tobing 91 selamat malam, selamat bergabung ya. Jihan Azaria selamat bergabung, selamat malam ya teman-teman. Yang sudah bergabung tolong dibantu tap-tap layar ya teman-teman ya, supaya kita bisa memulai acara ini ya. Untuk informasi kembali saya ingatkan teman-teman, mungkin sudah lupa ya, SOP ya di live-nya Rina Solihin ya, karena kita sudah sebulan off ya teman-teman. Jadi untuk di live ini, pertama saya mau katakan bahwa live ini adalah ajang edukasi ya teman-teman ya. Ajang edukasi ya, tentang apa? Tentang iman kekristenan tentunya ya, bukan tentang iman yang lain gitu. Kemudian di live ini kita sangat menghindari yang namanya hujatan, kata-kata kotor ya, caci maki ya, itu sangat dilarang di sini ya teman-teman ya. Kalau sampai ada yang mengucapkan kata-kata yang tendensi kepada hujatan, dan maaf saya akan kick ya teman-teman. Kemudian juga nanti kalau teman-teman ada yang mau naik ya, saya akan persilakan naik untuk berdiskusi dengan saya, atau Anda ingin bertanya tentang iman kekristenan, atau Anda ingin bersaksi tentang iman kekristenan Anda, saya persilahkan ya. Tapi mohon gunakan kata-kata yang baik. Halo Mr. J, thank you so much. Mohon digunakan kata-kata yang membangun, yang sopan, yang santun ya teman-teman ya, dalam Anda bernarasi tentunya, begitu ya. Ya, itu to reminder ya, mungkin teman-teman sudah lupa ya, karena udah istirahat 1 bulan off ya teman-teman, karena ada urusan keluarga ya. Oke. Bagi teman-teman yang mau naik, silahkan untuk mengajukan diri ya, atau teman-teman mau di live chat saja, mau bertanya sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu juga silahkan ya, nanti saya akan meresponnya teman-teman, khusus tentang iman kekristenan ya. Sebelum teman-teman, halo Opung Cinta, thank you so much, selamat malam, thank you ya teman-teman. Mungkin masih viral ya tentang kejadian ya beberapa hari terakhir ini, itu banyak juga yang bertanya kepada saya, apa sih pandangan Bu Rina tentang kebakaran hebat yang terjadi di LA ya, LA California begitu ya. Apakah itu berupa hukuman ya, atau itu berupa ujian begitu ya. Nah, ini banyak yang bertanya teman-teman. Sebenarnya kekristenan saya lihat terbelah juga ya. Ada yang menganggap itu hal yang sangat natural karena faktor alam ya. Ada juga yang mengatakan itu hukuman ya, dan ada juga yang mengatakan itu ujian teman-teman ya. Mungkin dalam hal ini kita akan melihat dulu konteks dari peristiwa tersebut ya teman-teman ya. Jadi supaya kita tidak cocokologi ya. Tentunya dalam hal ini kita harus melihat sebagai orang-orang rohani, tentunya kita melihat segala sesuatu itu dari kacamata rohani tentunya ya. Terutama bagi saya pribadi ya, jadi saya melihatnya dari kacamata rohani ya, saya tidak melihat dari kacamata yang lain
tentunya ya. Orang-orang rohani menilai segala sesuatu itu secara rohani tentunya ya teman-teman ya. Nah, kalau dikatakan itu hukuman, sebenarnya ada 3 hal ya yang harus kita bedakan. Pertama, hukuman. Hukuman ini biasanya dijatuhkan oleh Allah, diberikan oleh Allah karena dia murka ya. Allah ini murka, Tuhan murka karena apa? Karena dosa manusia. Begitu ya. Karena kedurhakaan manusia. Allah bisa murka. Ya, itu sudah banyak sekali tercatat kejadian seperti itu di dalam Alkitab. Ya, ketika Sodom Gomora di bumi hanguskan, itu karena apa? Karena Allah itu menghukum di sana. Ya, jadi Allah itu murka. Ya, pada saat itu Sodom dan Gomora itu sudah dipenuhi oleh dosa-dosa penyimpangan seksual. Ya, homo, lesbian, LGBT, ya itu sudah menjangkiti semua orang yang ada di Sodom dan Gomora pada saat itu. Begitu. Nah, ketika Sodom dan Gomora ini di bumi hanguskan, ya, hanya 4 orang saja orang benar ada di situ dan itu diselamatkan oleh Tuhan. Teman-teman ya. Nah, sementara di LA ini kita tidak tahu, begitu ya. Kita juga tidak dapat data. Mungkin aja di sana ada orang-orang benar ya yang diselamatkan juga oleh Tuhan, begitu kan? Cuma saya pernah melihat satu video bahwa ada rumah seorang Kristen itu tidak terbakar, di sekitarnya tetangga-tetangganya semua hangus jadi abu dan rumah dia berdiri sendiri ya. Dan juga ada sebuah gereja itu juga tidak tersentuh api. Nah, kemudian ada satu lagi bangunan yang teman-teman saudara muslim kita menganggap itu sebuah masjid, begitu ya. Ternyata sudah diklarifikasi oleh orang setempat bahwa itu bukan masjid, itu adalah museum ya, dan memang atapnya seperti kubah gitu bulat teman-teman ya, dan itu bukan masjid. Nah, begitu ya teman-teman ya, karena sudah diklarifikasi oleh masyarakat setempat di sana, begitu ya, itu bukan masjid gitu. Nah, ketika LA ini kita katakan mendapatkan hukuman dari Tuhan, apa dasarnya? Begitu kan? Apakah semua orang di sana sudah berdosa sehingga Tuhan murka sedemikian hebatnya? Begitu ya. Di mana api yang tidak terpadamkan, baik dari udara, dari darat, ya kan? Itu tidak ada yang sanggup memadamkan api itu. Dan kalau kita lihat rumah-rumah ya di kompleks Hollywood itu kan rumah-rumah they have semua ya. Pemiliknya adalah para artis-artis yang kaya raya teman-teman ya, bukan artis kaleng-kaleng ya yang bisa tinggal di Hollywood. Dan rumah-rumah di sana kita lihat itu bukan seperti rumah apa yang berdempet-dempet seperti perumahan di Indonesia, bukan ya. Di situ perumahannya berdiri sendiri-sendiri begitu. Kemudian mereka punya halaman yang luas, rumah yang satu dengan rumah yang lainnya itu jauh sekali jaraknya, begitu kan. Nah, tapi kok bisa api ini terbang-terbang gitu teman-teman ya. Nah, dikatakan bahwa di situ juga Tuhan mendatangkan angin yang sangat dahsyat gitu ya, sehingga api-api ini bisa berterbangan kemana-mana, begitu teman-teman. Nah, jadi apa dosanya mereka? Ya kita bisa tahu karena media sosial juga ya, dimana di sana dikatakan 48 jam sebelum peristiwa itu terjadi, itu ada sebuah acara, kalau tidak salah acara pemberian kayak reward gitu ya di kalangan para artis di sana, begitu. Nah, kemudian si pembawa acaranya, hostnya ini mengadakan voting teman-teman ya. Para pemenang-pemenang ini kira-kira akan bersyukur kepada siapa nih, gitu kan. Nah, pada saat itu dilakukanlah voting ya. Ternyata 11% itu bersyukur atau berterima kasih kepada krunya teman-teman ya, yaitu yang sudah membantu mereka selama ini dalam pementasan, mungkin dalam pertunjukan mereka, begitu kan. Mereka berterima kasih kepada krunya gitu. Kemudian 3% itu berterima kasih kepada
ibu mereka, ya mungkin ibu mereka sudah mensupport mereka ya, sehingga bisa menjadi artis yang terkenal, begitu kan. Tetapi yang bersyukur kepada Tuhan, ya thank you, yang bersyukur kepada Tuhan zero, teman-teman, nol besar, zero. Tidak ada seorang pun yang bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah akhirnya si host ini ya mempertegas lagi bahwa di negara yang di kota, ya di kota yang tidak bertuhan ini ya kan, itu zero yang bersyukur kepada Tuhan pencipta alam semesta, begitu pada saat itu. Jadi bahkan para hadirin di sana pada ketawa, teman-teman, ya ketika tidak ada yang bersyukur kepada Tuhan, begitu, ketawa ya, seperti ngenyek, seperti menghina, begitu ya. Oh ternyata nggak perlu Tuhan ya untuk sukses itu nggak perlu Tuhan, gitu ya. Nah itulah godless city, gitu kan, jadi kota yang tidak bertuhan, begitu. Nah 2 hari kemudian, 48 jam kemudian, terjadilah itu bencana kebakaran yang sangat dahsyat, dan kebetulan melanda di mana lokasinya adalah melanda lokasi di mana di situ para artis ini bermukim, begitu teman-teman. Ya, kenapa harus di situ gitu? Kenapa tidak di tempat lain? Nah, begitu ya. Kalau kita lihat seperti itu, teman-teman. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah itu sebuah kebetulan, begitu? Tapi kita tahu tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, tidak ada yang kebetulan, begitu ya. Dan Tuhan mengapa mengizinkan hal itu terjadi? Begitu teman-teman ya. Semua artis-artis ya yang tajir-tajir di sana ya, ternyata tidak bisa menyelamatkan apa yang mereka miliki, rumah mewahnya, mobil mewahnya, mungkin perhiasan uang ya yang dia simpan di rumahnya, tidak ada yang bisa mereka selamatkan, begitu. Nah lalu kepada siapa mereka minta tolong, berseru minta tolong? Ya kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya kepada siapa, begitu kan? Nah mungkin jadi berpikir pada saat itu, gitu, kalau sudah bencana sedahsyat ini, siapa yang bisa diharapkan kalau bukan Tuhan, ya kan teman-teman ya. Nah pada saat itu saya berpikir begini, ada 3 opsi ya, ada 3 opsi yang bisa terjadi dengan para korban di mana rumahnya ludes semua ya, para artis-artis Hollywood ini, teman-teman ya. Pertama, dia akan bertobat mencari Tuhan, menyadari bahwa selama ini memang dia sudah melupakan Tuhan, melupakan Allah yang menciptakan mereka ya, sudah begitu jauh dari Tuhan. Dia akan sadar, datang kepada Tuhan, bertobat. Opsi kedua, mereka jadi depresi karena apa yang dikumpulkan selama ini lenyap dalam sekejap, ya kan? Mungkin uang, harta, benda yang mereka tuhankan selama ini lenyap, ya kan, dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Atau yang ketiga, ya, ya tadi depresi sampai gila, teman-teman, ya bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga opsinya adalah bunuh diri, ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak punya iman kepada Tuhan, ya, itu ketika terjadi musibah itu mereka tidak tahu mau kemana, ya, akhirnya mereka bunuh diri. Rata-rata ini terjadi dengan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, ya. Nah, itu 3 hal ini bisa terjadi, teman-teman. Itu pandangan saya ya. Jadi kalau itu dikatakan hukuman, kalau kita melihat konteks kejadian dan lokasi kejadian itu ada korelasinya, ya. Saya mengatakan itu hukuman. Nah, supaya dengan
peristiwa ini Tuhan mau banyak yang sadar, ya, mengingatkan mereka supaya mereka itu sadar bahwa Tuhan itu ada, bahwa mereka tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, ya, bahwa mereka itu tidak bisa menyembah kepada mamon, ya, kepada harta, kepada kesuksesan mereka, ya kan, kepada mobil mewah mereka, uang banyak, itu tidak ada artinya dalam sekejap lenyap. Itu yang dikatakan oleh Alkitab bahwa sia-sia, ya, di bawah matahari. Itu adalah kesia-siaan di bawah matahari. Sekejap bisa ludes, teman-teman, tanpa ampun, ya. Nah, jadi Tuhan mau dengan peristiwa itu menjadi peringatan untuk yang bersangkutan maupun untuk semua orang di seluruh dunia ini, ya, karena seluruh dunia, teman-teman, itu melihat peristiwa tersebut, ya, melihat peristiwa tersebut, menyaksikan peristiwa tersebut. Dan saya lihat banyak sekali, ya, konten-konten di mana di berbagai negara terjadi gelombang, ya, pertobatan. Saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu pertobatnya seperti apa, ya. Apakah pertobat yang benar, sungguh-sungguh begitu, atau tobat seperti apa? Tapi minimal saya lihat banyak terjadi di mana orang-orang beramai-ramai datang mencari Tuhan, begitu. Nah, di situ para penginjil, ya, para pengkhotbah itu memberikan wejangan, ya, untuk mereka untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, begitu. Bagi yang melupakan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, begitu. Banyak sekali di berbagai negara saya lihat, ya, puji Tuhan, ya. Semoga Roh Kudus bekerja bisa membawa mereka sungguh-sungguh untuk kembali kepada Tuhan Yesus, ya, dalam iman yang benar tentunya, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, ya, peristiwa ini, ya, banyak ditarik ke sana sini, ya, oleh banyak orang gitu, ditarik kayak karet gitu kan. Cocokologi juga banyak, begitu kan, yang nggak penting, ya. Tapi bagi kita orang-orang rohani, ya, kita melihatnya tentunya secara rohani, teman-teman, ya, kita melihatnya secara rohani, ya. Tuhan mau banyak orang, ya, disadarkan untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, begitu. Karena, ya, namanya penghukuman itu sudah banyak terjadi, ya, dalam sejarah yang tertulis di dalam Alkitab yang membawa kepada pertobatan, yaitu yang kita harapkan, ya. Peristiwa ini membawa banyak manusia kepada pertobatan, ya, karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Di luar Tuhan kita ini zero, ya. Ya, lucu sekali, teman-teman, ya. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mendapatkan nilai zero, ya. Akhirnya Tuhan menzerokan mereka dalam sekejap, ya. Apa yang mereka miliki semuanya jadi zero, teman-teman. Ya, jadi nol besar, ya. Jadi nol besar, begitu kan. Nah, begitulah saya lihat itu bukan kebetulan, bukan juga cocokologi, ya, tapi kita melihat konteks dari peristiwa tersebut, ya, teman-teman. Ya, boleh setuju, boleh tidak, tapi saya secara pribadi melihatnya demikian. Karena kalau dikatakan itu ujian, ya, apa bedanya hukuman dengan ujian? Apa bedanya hukuman dengan ujian, teman-teman? Kalau hukuman, seperti saya katakan tadi, itu Allah itu murka. Kenapa? Karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Lalu Tuhan menghukum mereka, begitu kan? Tapi yang namanya ujian itu tujuannya bukan untuk menghukum, ya, tapi menguji iman seseorang, ya. Dan biasanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang buruk, tetapi tetap di dalam pengendalian Tuhan, begitu, teman-teman. Jadi Alkitab mengatakan walaupun dia jatuh tidak sampai tergeletak, begitu kan. Nah, orang yang diuji itu adalah orang yang punya iman biasanya,
ya, ujian atas iman yang kita miliki. Tuhan mau tahu kalau diberikan sedikit masalah, kira-kira imannya jadi lemah nggak? Kalau diberikan sedikit hal yang tidak mengenakan, kira-kira dia meninggalkan Tuhan nggak? Nah itu ya, itu namanya ujian, teman-teman, ujian iman. Seperti yang dialami oleh Ayub, itu adalah ujian iman, ya, dimana dengan imannya kepada Tuhan, ya, kepada Allah Jehovah, dia diizinkan untuk dilucuti oleh iblis. Hanya satu yang tidak diizinkan, yaitu nyawanya, teman-teman, ya. Anak-anaknya habis, ya, istrinya juga, hartanya ludes, ya. Padahal dia adalah orang terkaya pada saat itu, ya, dia punya ribuan, ya, sapi, yang bisa dibilang ya orang paling kaya pada zamannya. Tapi itu lenyap, ludes semua dibuat Tuhan, diizinkan oleh Tuhan terjadi, ya. Tapi Ayub tetap teguh di dalam imannya, walaupun dalam prosesnya kadang terjadi juga ada bimbang-bimbangnya, tapi tetap pada akhirnya dia tetap berdiri teguh pada imannya. Walaupun istrinya juga sudah mencobai dia, begitu kan? Nah, kamu sampai dibuat seperti ini, masihkah kamu bersandar kepada Tuhanmu? Masihkah kamu menyembah Dia lah, segala macam, ya kan? Keadaanmu sudah begini, semuanya habis, badanmu sudah dibuat jadi sakit, gatal-gatal seperti ini. Tapi tetap, ya, Ayub, ya, tetap berdiri atas imannya kepada Tuhan. Apa endingnya? Semuanya diganti kembali oleh Tuhan 100 kali lipat, berlipat-lipat, anaknya, istrinya, hartanya, teman-teman, ya, itu diganti kembali oleh Tuhan. Itu namanya ujian. Jadi bedakan ujian dengan hukuman, teman-teman, ya. Ujian untuk orang yang beriman, hukuman untuk orang yang tidak beriman. Begitu, ya. So ya, betul, Ayub adalah nabi, ya. Jadi nabi juga tidak luput dari ujian, ya kan? Karena nabi juga manusia, begitu. Lukas Jamlian, ya, ada daya kuasa roh Allah dalam berkhotbah. Yes, amin. Puji Tuhan, ya. Kalau kita tidak disertai oleh kuasa roh Allah, yaitu Roh Kudus, bisa belepotan, teman-teman, ya. Bisa belepotan, ya. Jadi memang karena itu kita harus berdoa dulu, ya. Oke, Ziali, God bless you too. Thank you, sayangi aku. Ya, Bravo Channel, selamat bergabung. User 195, Yesus itu nabi. Yesus nabi. Semua jabatan, ya, itu disandang oleh satu nama, yaitu Yesus, ya. Dia mau dikatakan apa? Jabatan-jabatan yang disandang oleh Tuhan Yesus. Guru, ya, dia adalah guru atau pengajar, ya, karena dia banyak mengajar juga, ya, di rumah-rumah ibadat maupun di lapangan-lapangan ketika dia menginjil. Dia juga adalah nabi, ya, bolehlah dikatakan nabi, nggak salah, ya. Kenapa? Karena dia menyampaikan firman, begitu kan? Dia menyampaikan firman Tuhan, ya. Kemudian dia juga Mesias, ya, dia adalah juru selamat. Kalau nabi itu tidak pernah nabi disebut juru selamat atau Mesias, hanya Yesus Kristus, ya. Nabi, Mesias, ya, atau juru selamat. Kemudian dia juga adalah guru, kemudian dia juga disebut sebagai Tuhan, ya. Kenapa dia Tuhan? Karena malaikat sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya.
Dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu, ya, juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, jadi jabatan Tuhan itu dibawa dari sorga, bukan dibuat oleh manusia, ya, tapi dibawa dari sorga oleh malaikat. Jabatannya sebagai Tuhan. Ya. Kemudian dia juga adalah gembala yang baik. Ya. Dia juga disebut gembala yang baik. Nah, kami orang-orang percaya ini disebut sebagai domba-dombanya. Kemudian dia disebut juga sebagai anak Allah. Ya. Anak Allah bukan anak-anak Allah, ya. Anak Allah bukan berarti Allah beranak, bukan, ya, tetapi dia adalah bagian dari pribadi Allah Tritunggal, gitu ya. Jadi ini jabatan yang disandang oleh Tuhan Yesus. Oke? Ansar, Tuhan kalian itu manusia, bukan Ansar, ya. Tuhan kami Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya Anda manusia, betul? Lalu Anda ingin katakan Yesus sama dengan Anda, sama-sama manusia, begitukah? Pertanyaan saya, apakah Anda adalah manusia seperti Yesus? Apakah Anda dulunya Allah lalu Anda jadi manusia? Apakah Anda pribadi Allah yang menjadi manusia? Coba dijawab. Kalau Anda jawab bukan, berarti Anda tidak sama dengan kemanusiaannya Yesus. Begitu ya Pak Ansar, ya. Jadi sangat berbeda, ya. Yesus bukan manusia biasa seperti kita. Catat, ya. Dalam kemanusiaannya itu juga memiliki natur yang lain, yaitu keilahian. Bisa disebut dia adalah manusia ilahi, begitu ya. Sementara Anda dan saya manusia biasa, ya. Yesus sebagai manusia tidak tersentuh dosa. Mengapa? Karena dia punya natur ilahi. Allah itu tidak tersentuh dosa, ya. Bahkan Allah itu mengampuni dosa. Makanya Yesus Kristus berkata, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, ya. Jadi manusia Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Berbeda dengan Anda dan saya. Kita tidak berkuasa mengampuni dosa semua manusia yang ada di dunia ini, ya. Kita memaafkan bisa, tapi kita tidak bisa mengampuni, ya. Memaafkan pun itu dosa orang yang bersalah kepada kita. Begitu. Kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa seisi dunia. Oke? Jadi kuasa-kuasa keilahian yang melekat pada manusia Yesus, ya, yang berada 33 tahun di bumi, itu tidak sama dengan kita, Pak Ansar. Oke? Sangat berbeda. Ya. Bedakan itu. Mengapa Yesus Kristus harus menjadi manusia? Iya, harus menjadi manusia, tidak bisa menjadi monyet. Ya, mengapa? Karena dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu dengan cara penggantian hukuman. Ya, penggantian hukuman. Harusnya saya yang dihukum di neraka itu karena dosa saya, tetapi Tuhan Yesus, manusianya Yesus ini menggantikan saya dihukum. Begitu, ya. Kalau dia datang sebagai monyet, tentunya monyet tidak bisa menggantikan manusia seperti saya dihukum. Manusia harus digantikan oleh manusia juga. Begitu. Mungkin Anda ingat ada kasus korupsi, ya, yang 300-an triliun itu, ya. Anda mungkin ingat seorang perempuan, Helena Lim, ya.
dia itu dikenakan hukuman 5 tahun penjara kalau tidak salah. Pada saat sidang terakhir itu, waktu penjatuhan vonis, ibunya hadir di situ. Ibunya si Helena. Ya. Dia histeris, teriak-teriak di dalam ruangan sidang. Tidak terima anaknya dijatuhi hukuman penjara. Apa yang dikatakan ibu ini? Saya sajalah yang dihukum, katanya ya. Saya saja yang masuk penjara, anak saya bebaskan. Apa artinya? Seorang manusia, seorang ibu, seperti ibunya si Helena Lim ini, itu bisa berkata kepada hakim demi keselamatan dari anak yang dia cintai, yang sangat dia kasihi. Dia rela menerima hukuman untuk menggantikan anaknya. Ya, kalau Anda paham itu, Anda akan paham mengapa Allah menjadi manusia, ya, untuk menggantikan kita orang-orang berdosa ini dihukum. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Itu juga yang dirasakan oleh ibunya si Helena Lim ini. Tapi sayangnya, ya, itu tidak bisa, teman-teman. Ya, siapa yang berdosa, dia yang harus dihukum. Ya, kenapa? Karena si mamanya ini juga orang berdosa, begitu. Orang berdosa seperti mamanya ini tidak bisa, ya, menggantikan siapapun untuk dihukum. Nah, itulah sebabnya Tuhan menjadi manusia. Hanya manusia kudus, manusia suci yang bisa menggantikan kita yang berdosa ini dihukum. Ya, manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa lainnya, tidak bisa. Itulah sebabnya Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Di situ poinnya. Oke, Ansar. Jadi kalau kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak perlu lagi menjalani hukuman dosa kita di neraka. Karena Yesus Kristus sudah menggantikan kita, menjalankan hukuman itu bagi kita. Dia mati disalibkan, ya, kemudian dia turun ke neraka yang bumi paling bawah. Dan karena dia adalah Tuhan, ya, dia bangkit pada hari ketiga. Artinya dia menang atas maut. Itulah kemenangan kita. Kalau dia tidak bangkit, berarti kita sia-sia menjadi percaya. Toh dia nggak bangkit, berarti sama kita dong, nggak bisa mengalahkan neraka dia. Nah, gitu. Oke ya, Pak Ansar ya, semoga paham. Oke, saya baca lagi komen berikutnya. Shalom, Edi Sinaga, selamat malam. Nick Room ya, nanya dong, agar mendapat hidup yang kekal, mengenal Yesus Tuhan, apa bukan Tuhan, Bun? Apa maksudnya ini? Saya ulang lagi ya. Nanya dong, agar mendapat hidup yang kekal, oke, mengenal Yesus Tuhan, apa bukan Tuhan, Bun? Gimana ya? Maksudnya apa ya, Nick ya? Saya baca karena tidak ada titik koma ya. Nanya dong, agar mendapat hidup yang kekal, mengenal Yesus Tuhan. Apa ya? Nanya dong, agar mendapat hidup. Thank you, Najinop. Thank you so much. Oke, nanya dong, agar mendapat hidup yang kekal, mengenal Yesus Tuhan, apa bukan Tuhan, Bun? Apa ya maksudnya ya? Oh, mungkin Anda bertanya, kalau kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, tentunya kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu. Kalau kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, tapi kita tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, nggak bisa, ya, nggak bisa. Karena
Hanya iman kepada Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Ya, dengan segala dengan segala karyanya, karya penyelamatan yang dia jalankan melalui kematian dan kebangkitannya. Melalui iman seperti itulah kita baru bisa diselamatkan. Kalau dia percaya Yesus bukan Tuhan, itu nggak bisa diselamatkan, karena bukan iman yang menyelamatkan seperti itu. Ya, iman yang menyelamatkan adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya, kan di Alkitab jelas tertulis ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana orang bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Begitu. Ya, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita percaya mengaku dengan mulut, ya, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Begitu. Oke? Oke. Usman, Ansar, Tuhan kami batu hitam dulu. Wow, jangan. Oke, Nick. Oh, kamu punya Tuhan, itu manusia biasa, Bu. Tadi udah dijelaskan ya. Oke, Ansar, itu bukan manusia biasa. Ya. Manusia biasa tadi sudah saya jelaskan. Ya. Anda manusia biasa, apakah Anda bisa mengampuni dosa? Mengampuni dosa seluruh umat manusia? Jawab, jika tidak, berarti dia bukan manusia biasa. Anda yang manusia biasa, oke? Apakah Anda mati lalu Anda bisa bangkit? Bisa nggak? Anda mati lalu Anda bangkit lagi sendiri itu? Nggak bisa kan? Yesus Kristus bisa, berarti dia bukan manusia biasa. Oke? Lalu apakah Anda bisa melakukan berbagai mukjizat keilahian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak bisa, berarti Yesus bukan seperti Anda. Karena dia memiliki kuasa-kuasa keilahian banyak sekali. Ya. Oke, sama Yesus, Nabi Ayub, Nabi jangan apa nih? User 195 sama Yesus, Nabi, Ayub, Nabi. User 195. Ya. Apa beda Ayub dengan Tuhan Yesus? Apa bedanya? Ayub tidak pernah berkata, ya. Ayub tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan. Yesus Kristus itu dengan clear dan sangat terang benderang, ya, dia berkata bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, banyak ayatnya di dalam Alkitab. Ayub tidak pernah berkata demikian. Oke? Oke. Nick sudah dijawab tadi ya. Bravo Channel. Yes, topan ya. Jadi dia juga seorang imam ya. Imam besar ya. Juga disebut imam yang maha tinggi ya. Kemudian Bravo Channel, Shalom Uni, Shalom. Ansar, kami lihat Islam muncul di TV, tahu di TikTok kabu. Apa itu maksudnya ya? Kami lihat Islam muncul di TV atau di TikTok kabu. Aduh, saya kurang mengerti bahasa Anda. Tolong ya, tolong diperjelas. Nick, yang gua tanya, Yesus Tuhan apa bukan Tuhan? Sudah dijawab. Aduh, sudah berbusa-busa saya ya. Yesus itu Tuhan, bukan saya yang ngomong ya, tapi malaikat dari sorga yang ngomong, dan juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama.
sudah dinubuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah distempel, dikuatkan lagi, dipatenkan lagi oleh malaikat Gabriel bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Lalu mengapa pula muncul di kemudian hari ada yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu adalah pekerjaan iblis, oke? Iblis tidak mau orang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, begitu. Karena itu iman yang menyelamatkan, gitu. Iblis maunya bolehlah percaya Yesus, tapi sebagai manusia doang, sebagai nabi doang, begitu kan? Itu iman yang tidak menyelamatkan, oke? Iman yang menyelamatkan adalah ketika Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia sudah mati di kayu salib untuk pengampunan dan penebusan dosa, bahwa dia sudah bangkit pada hari ketiga. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Begitu. Oke? Yes. Oke, teman-teman. Amin ya, topan ya. Zeli, betul sekali Ibu, puji Tuhan. Pungki, selamat malam. Sahabat Muslim, Tuhan kok sunat? Masuk akal kah? Ini pertanyaan sudah basi ya. Mengapa Tuhan Yesus disunat? Ya. Sementara Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan sunat. Tapi kok dia bersunat? Sementara dia tidak pernah mengajarkan sunat. Tidak ada satu ayat pun bersunatlah, nggak ada. Ya, tidak ada. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sunat hati ada. Ya, hati yang kotor itu harus disunat. Ya, mungkin iri, dengki, ya kan, kebencian, kemudian sakit hati, fitnah, dusta, itu harus dibuang dari hati Anda. Itu namanya sunat hati. Tetapi sunat burung itu tidak ada diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi mengapa Tuhan Yesus disunat? Karena dia hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi, ya. Dia adalah orang Yahudi, cuy. Orang Yahudi. Dan itu adalah tradisi. Anda kalau ingin jadi orang Yahudi, Anda harus disunat. Begitu, ya. Sunat itu adalah stempel atau apa ya, bisa dibilang paspornya orang Yahudi. Ya, atau KTP-nya orang Yahudi, gitu. Tanpa sunat tidak ada yang bisa disebut orang Yahudi. Begitu ya. Karena Yesus terlahir di tengah-tengah bangsa Yahudi dan dia adalah orang Yahudi sebagai manusia, dia disunat pada hari ke-8. Oke? Tetapi itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu termasuk ibadah jasmaniah, simbolistik, menyimbolkan miliknya. Ya, milik bangsa Yahudi. Ya, itu orang yang bersunat. Oke. Sementara di Perjanjian Baru itu ibadah jasmaniah ritualistik itu sudah diganti oleh Tuhan dengan ibadah rohaniah, beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ya, tidak lagi beribadah dengan badan. Ya, jadi badan tidak perlu disunat-sunat. Ya, tidak perlu lagi beribadah dengan badan, gerak-gerak badan tertentu, tidak perlu lagi. Ya, tapi beribadah dengan hati. Ya, beribadah secara hati, secara roh. Begitu ya, setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap detik, setiap hari. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ya, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Anda sebagai pekerja, bekerjalah ya sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Apa pekerjaan Anda? Lakukan itu ya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, ya, dan do the best. Itulah ibadah Anda yang sejati. Ya, jadi setiap apapun yang kita kerjakan itu kita bekerja untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ya, tubuhmu, hatimu, jiwamu, pikiranmu, perkataanmu itu semua harus tertuju kepada Tuhan.
setiap saat. Itulah beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ya, itu dia, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan ibadah ritualistik lagi. Ya, teman-teman ya. Oke. Terus hari Minggu apa itu? Itu katanya Kristen cuma ibadah Minggu doang, lalu pasti masuk surga. Teman-teman, hari Minggu itu sebenarnya bukan disebut ibadah mingguan juga ya, tapi itu adalah temu jemaat. Dan karena kita lakukan itu seperti untuk Tuhan sungguh-sungguh, kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan, bernyanyi rohani sungguh-sungguh, kita berdoa pada saat itu juga sungguh-sungguh, maka itu dikatakan kita sedang beribadah. Begitu ya. Oke. So, begono teman-teman. Ya, Nick, Tuhan lahir. Ya kan Tuhan jadi manusia, makanya dia lahir. Kalau nggak jadi manusia, jadi apa misalnya? Misalnya jadi apa? Jadi ikan. Ikan mah ini juga ya, ditetaskan telurnya ya. Jadi ini apa ya? Jadi pohon itu nggak perlu dilahirkan, ya. Mungkin ditunaskan, ya kan, ditunaskan gitu, atau dicangkok, ya. Tapi karena Tuhan menjadi manusia, ya harus dilahirkan dong, Nik. Emangnya ada manusia yang tidak dilahirkan? Ada, cuman Adam dan Hawa. Mengapa Adam tidak dilahirkan? Karena dia adalah manusia pertama, nggak ada tuh, ya, bapak ibunya nggak ada. Jadi bagaimana mau dilahirkan? Ya, dia diciptakan, ya, ciptaan pertama dia. Ya, makanya Adam tidak dilahirkan. Jangan pula dikatakan tuh Adam lebih hebat dari Yesus. Ya kan? Adam aja tidak punya bapak dan tidak punya ibu juga. Gitu kan? Tidak dilahirkan gitu. Ya, iya, dia manusia pertama, dibuat dari debu tanah. Ya. Apa? Coba kita bandingkan Yesus Kristus dengan Adam. Adam dari debu tanah. Makanya dia bisa jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Di Taman Eden jatuh ke dalam dosa. Tergiur dengan ucapan si iblis. Tergiur dengan buah yang terlarang itu yang ada di tengah taman. Akhirnya dia tidak taat kepada Allah. Dia makan buah itu. Ya. Akhirnya saat itulah dia jatuh ke dalam dosa. Karena dia terbuat dari debu tanah. Tapi Yesus Kristus itu datang dari Roh Allah. Roh Allah ditiupkan ke rahimnya Maria. Roh suci, Roh Kudus, ya. Makanya Yesus Kristus tidak bisa tersentuh dosa. Ya, tidak seperti Adam. Ya, bisa jatuh ke dalam dosa karena dia bukan terlahir dari Roh Allah. Tapi kalau Yesus Kristus terlahir dari Roh Allah yang kudus. Paham sekarang? Ya, bedanya? Banyak sih perbedaan Adam dengan Yesus ya. Adam tidak membawa misi penyelamatan. Yesus Kristus membawa misi penyelamatan untuk seluruh umat manusia. Oke. Jemuran. Pertanyaannya, pernah tidak Yesus mengaku Tuhan? Pernah dong. Ya. Yesus berkata kepada muridnya, "Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Perkataanmu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan." Ya. Tuhan itu dalam arti yang lain adalah tuan di atas segala tuan. Ya, bukan tuan saja, tuan tanah, ya. Tuan apa lagi? Tuan kelapa sawit, tidak ya. Ya. Ini adalah tuan di atas segala tuan. Itulah Tuhan.
Tuan itu artinya pemilik. Ya, Tuan di atas segala tuan adalah pemilik segala sesuatu. Ya, dia memiliki segalanya, alam semesta ini semua milik dia. Itu namanya Tuan di atas segala tuan atau Tuhan. Jadi nggak ada yang salah dengan ayat itu ya. Jangan diplesetkan. Oh itu bukan Tuhan, itu Tuan. Tidak. Yesus adalah Tuan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang sama dengan dia. Dan juga di kitab Wahyu dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang maha kuasa. Ya, kalau dia mengaku, menyatakan dirinya sebagai yang maha kuasa, lalu siapa lagi kalau bukan Tuhan? Oke? Oke, teman-teman. Sahabat muslim ngimpi manusia jadi Tuhan. Oh iya, mimpi itu. Manusia jadi Tuhan itu mimpi. Ya, itu mimpi besar. Dan itu impossible. Manusia jadi Tuhan. Kebalik otakmu, ya, sahabat muslim. Yang ada, yang benar adalah Tuhan jadi manusia. Itu yang benar. Bukan manusia jadi Tuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Oke? Sahabat muslim, ya, logika Anda terbalik. Logika falasi, ya. Jadi Tuhan menjadi manusia. Itu benar. Manusia jadi Tuhan nggak pernah ada. Ya. Kalau ada manusia jadi Tuhan, apalagi batu jadi Tuhan, itu udah begini. Ya. Sudah error logikanya, otaknya. Kan sudah dijawab tadi pertanyaannya, pernah tidak Yesus mengaku Tuhan? Kan udah dijawab. Aduh, Anda cari sendirilah ayatnya ya. Bentar. Saya kasih ayatnya, Anda baca sendiri ya. Mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Oke. Anda buka Alkitab ya. Yohanes 13 ayat 13 Anda buka. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Catat. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Kata Tuhan Yesus tepat. Dia nggak bilang, oh kamu nyebut aku guru dan Tuhan, salah. Aku bukan Tuhan loh. Dia nggak ngomong begitu, ya. Kamu ngaco nih, ya. Kamu bilang aku Tuhan, ngaco kamu, ya. Kamu tuh salah, ngawur kamu ya. Kamu bilang aku Tuhan, ngawur kamu. Dia nggak ngomong begitu, teman-teman. Dia nggak ngomong begitu. Tuhan Yesus berkata, katamu itu tepat, ya. Memang tepat, ya. Cuy, tepat cuy. Kamu bilang aku Tuhan, tepat perkataanmu itu, nggak salah. Tepat sekali ya. Memang akulah, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Oke. Jadi ketika dia disebut Tuhan, dan Anda harus tahu semua murid, semua rasul itu memanggil Yesus sebutannya apa? Apa coba Anda buka Alkitab apa? Ada nggak panggilnya abang? Ada nggak manggilnya bapak? Ada nggak manggilnya om? Nggak ada tuh. Semua murid, semua rasul memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Ya, Tuhan. Mereka karena mereka tahu Yesus memang Tuhan gitu. Ya, jadi murid-murid memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Ya, Anda mau apa? Ya, para rasul, para murid itu menjadi saksi Kristus, ya. Menjadi saksi dia berkata-kata ya, menjadi saksi firman yang dia ucapkan, menjadi saksi dari kuasa-kuasa keilahian yang dia proklamirkan, ya, menjadi saksi bagaimana dia berkuasa, ya. Itu para
para murid, para rasul menjadi saksi Kristus bahwa dia memang adalah Tuhan. Begitu. Catat Yohanes 13 ayat 13 ya. Oke. Ya, teman-teman, karena waktu yang membatasi kita dan saya lihat belum ada yang mau naik ya. Saya cukupkan dulu ya sampai di sini teman-teman. Jadi saya tadi 19.30 ya kita akhiri ya. Saya hanya mengambil waktu 1 jam ya teman-teman ya. Makanya untuk itu gunakan waktu ini sebaik-baiknya ya. Kalau ada yang naik saya perpanjang, tapi karena tidak ada yang naik 1 jam cukup ya, supaya tidak terlalu banyak yang saya bagikan ya. Supaya apa? Supaya tidak overload ya pikiran teman-teman ya. Jadi apa yang saya bagikan silahkan direnungkan kembali. Anda yang bertanya, sudah saya jawab, silahkan Anda renungkan ya apa yang sudah saya sampaikan. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadiran Anda semuanya. Sehat selalu ya. Biarlah firman yang saya tabur bisa jatuh di tanah yang subur sehingga dia bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat. Ingat, ini sudah hari-hari terakhir ya. Ini sudah penghujung akhir zaman. Jangan main-main lagi dengan iman kita. Banyak penyesat-penyesat akan datang. Iblis akan bekerja ekstra lebih keras. Dia kejar tayang teman-teman ya. Jangan sampai banyak hal-hal yang membuat Anda harus berpaling dari Tuhan ya. Iblis bisa memakai masalah ya untuk membuat Anda meninggalkan Tuhan. Kalau Anda punya masalah, harusnya Anda lari kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan ya. Kalau Anda punya masalah lalu Anda meninggalkan Tuhan, Anda binasa teman-teman ya. Tetapi kalau Anda punya masalah, punya pergumulan hidup, apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Bawalah beban Anda kepada Dia, maka Dia akan memberikan Anda kelegaan. Ya, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke teman-teman, bersama saya Rina Solihin, sampai bertemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha.